Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam proses hubungan industrial di Indonesia itu ada beberapa sarana dalam pelaksanaannya dalam hubungan ketenagakerjaan ya. Pertama, sumbernya hal normatif, hal mendasar yang menjadi referensi dalam hubungan kerja adalah peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, di Indonesia berlaku ada 2 undang-undang besar ya yang menjadi referensi dalam hubungan industrial kita dan juga nanti didukung oleh peraturan menteri dan peraturan pelaksanaan sebagainya. Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan ini sudah direvisi juga beberapa poin di dalam Undang-Undang Nomor 13 itu lewat kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan. Nah, nanti setelah ini nanti saya akan share juga beberapa perubahan-perubahan dari ketentuan Undang-Undang 13 yang diubah atau disesuaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, ini undang-undang ini mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi apabila ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan atau dengan pengusaha, antara karyawan dengan serikat pekerja dengan perusahaan, apabila ada perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja, ya, nah itu nanti diatur, ya, ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya. Nanti kita akan bahas juga ada 4 bentuk perselisihan yang mungkin akan terjadi, yang bisa terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan. Itu pertama ya. Yang kedua, sarana lainnya ya yang bisa menjadi pegangan atau referensi panduan bagi perusahaan dan karyawan adalah peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan itu mengatur semua hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban karyawan, hak dan kewajiban perusahaan. Jadi hak dan kewajiban para pihak diatur di situ, ya, yang dijawantahkan dalam apa yang disebut dengan syaker, syarat-syarat kerja. Jadi ketentuan syarat-syarat kerja tuh semua ada dicantumkan, dipaparkan di dalam peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan itu dibuat oleh perusahaan, ya, dia bisa minta pendapat dari perwakilan karyawan. Ujian pada terakhirnya keputusan dari peraturan perusahaan. Nah, tapi keputusan akhir tetap perusahaan yang memutuskan, ya. Oke, wadah berikutnya atau sarana berikutnya adalah PKB atau Perjanjian Kerja Bersama. PKB itu adalah sama isinya ya dengan peraturan perusahaan, ya, mengatur tentang syarat-syarat kerja, mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban karyawan, hak dan kewajiban perusahaan. Tapi memang di sini dibuat berdasarkan perundingan atau negosiasi antara perusahaan dengan perwakilan karyawan yang wadahnya itu dalam serikat pekerja. Jadi apabila di dalam perusahaan sudah ada serikat pekerja, maka yang tadinya disebut dengan peraturan perusahaan berubah menjadi perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, PKB ini juga mengatur secara detail hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban karyawan, hak dan kewajiban perusahaan. Nah, dan syarat-syarat kerja lain ya diatur di dalam PKB. Nah, ini kalau tadi peraturan perusahaan dibuat oleh perusahaan dan bisa minta pendapat dari perwakilan karyawan, di mana keputusan akhir ada di tingkat di perusahaan. Tapi kalau PKB itu dibikin berdasarkan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan perusahaan. Jadi poin-poin yang ada di situ kalau sudah disepakati, maka itu yang akan didaftarkan kepada Disnaker setempat ya, sebagai sebuah
produk kesepakatan bersama, ya, perjanjian kerja bersama antara pengusaha, dalam hal ini representatif perusahaan, dengan karyawan. Itu yang ketiga. Berikutnya, ya, wadah atau sarana pelaksanaan hubungan industrial juga bisa dilakukan lewat apa yang disebut dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, ini dasarnya adalah bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul. Nah, begitu juga di perusahaan. Kalau seandainya di perusahaan itu minimal ya sudah ada 10 orang, dia mau bentuk serikat pekerja, boleh, persilahkan. Jadi perusahaan juga tidak menghalang-halangi karena ini hak bagi karyawan untuk berserikat dan berkumpul. Dipersilahkan. Nah, serikat pekerja ini nanti akan menjadi perwakilan dari karyawan yang menjadi anggotanya. Nah, itu di dalam satu perusahaan bisa ada lebih dari satu serikat pekerja, ya, tergantung pilihan dari karyawan yang menjadi anggotanya. Bisa jadi di satu perusahaan ada serikat pekerja seluruh Indonesia, SPSI yang induknya kepada SPSI, atau serikat buruh, ya, atau serikat sektor tertentu. Ya, ada beberapa bahkan ada banyak serikat pekerja. Nah, itu dipersilakan kepada karyawan untuk membentuk dan memilih untuk menjadi anggota serikat pekerja. Nah, itu tadi dari sisi karyawan. Kemudian sarana lain, perusahaan juga bisa ya bergabung membentuk sebuah komunitas bersama, himpunan bersama, organisasi bersama, ya, untuk nanti merepresentasikan kepentingan perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan APindo kalau sekarang di Indonesia, ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Nah, itu mereka mewadahi beberapa perusahaan yang menjadi anggotanya, dan ini mereka menjadi representasi untuk menyalurkan atau menyampaikan aspirasi dari perusahaan atau pengusaha kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian sarana lain, ya, apabila terjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan atau dalam hubungan kerja, itu bisa difasilitasi lewat lembaga yang disebut dengan lembaga kerjasama bipartit. Jadi setiap perselisihan awalnya idealnya itu dilakukan secara internal dulu, ya, berdua dulu. Apabila saat karyawan punya masalah dengan perusahaan di dalam, ya, supaya diselesaikan. Ada pembicaraan, ada diskusi, ada komunikasi antara karyawan dengan perusahaan atau antara serikat pekerja dengan perusahaan, ya, di dalam setiap perselisihan atau permasalahan hubungan kerja yang berlaku. Nah, itu kalau masih bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat antara karyawan atau serikat pekerja dengan perusahaan, masih dalam lingkup internal, itu disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Tapi apabila dalam hubungan kerja ternyata ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara bipartit, ya, nah, salah satu pihak, ya, bisa minta pemerantaraan, bisa minta bantuan, ya, kepada pihak ketiga. Nah, ini biasanya kepada lembaga yang resmi yang membawahi bidang ketenagakerjaan, biasanya dinas ketenagakerjaan setempat, ya, Disnaker. Ya. Nah, kalau sudah ke situ, ya, sudah tidak lagi bisa selesai bipartit, dan sudah melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, nah, itu disebut sebagai lembaga kerjasama tripartit, ya, atau dalam mendiskusikan sesuatu, ya, masalah antara pekerja dengan pengusaha atau antara serikat pekerja dengan pengusaha, tidak ada titik temu dalam mendiskusikan masalahnya, bisa minta pemerantaran ke Disnaker. Nah, itu sudah masuk ke masalah yang disebut dengan lembaga kerjasama tripartit. Apabila sudah dilakukan pemerantaraan di di Disnaker setempat, sudah ketemu, sudah sidang berapa kali, kemudian Disnaker biasanya mengeluarkan anjuran
untuk setiap perselisihan yang terjadi, juga tidak ada kesepakatan. Salah satu pihak tetap menolak, ya. Nah, maka masuk ke wadah berikutnya, itu yang disebut dengan Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, PHI, ya. Nah, di sini sudah masuk ke ranah di mana ada persidangan, ya, yang diikuti oleh yang menggugat, siapapun yang menggugat, apakah itu perusahaan atau karyawan, yang kemudian itu masalah tertentu, kemudian masuk di sidang, beberapa kali sidang di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, keputusan akhir dari sidang itu mengikat. Apabila salah satu tetap tidak sepakat dengan keputusan dari lembaga PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial, ujungnya dia bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, ke MA, ya. Di ujungnya nanti bisa kasasi di MA. Ini adalah 8 sarana pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jelas. Apakah penyampaian saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti di perusahaan pasti teman-teman akan menemukan hal-hal ini dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan kita masing-masing. Oke. Yang Hestren, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Farih, Pak. Ya, Farih. Manuddin Farih, silakan. Ya. Mau tanya, Pak, terkait Sebentar, suara saya. Ya, mau tanya, Pak, terkait perjanjian kerja bersama itu, Pak. Sebenarnya seberapa besar sih, Pak, kekuatannya secara hukum ketika perjanjian kerjasama itu antara pihak perusahaan dengan pegawai atau serikat pekerja, di mana terkadang PKB ini kan terkadang diperlukan semacam amandemen begitu ya, Pak. Mungkin ada yang kurang pas dari sisi pegawai atau ada yang kurang pas dari sisi manajemen. Tentunya pegawai dan manajemen terkadang mempunyai orientasi yang berbeda begitu. Nah, seberapa kuat sih Pak secara hukum bargaining position di sisi pegawai atau sebaliknya juga di sisi perusahaan atau manajemen. Sementara kan kalau boleh kita berpikir awam begitu kan ya, sebenarnya itu kan haknya dari manajemen perusahaan ya menentukan bagaimana perusahaan ini akan dibentuk begitu. Cuman pertanyaan saya, seberapa besar sih Pak bargaining positionnya secara hukum di sisi pegawai atau serikat pekerja dengan manajemen perusahaan? Mungkin itu, Pak. Bagus, Mas Farih ya. Pertanyaannya bagus. Nah, jadi gini, jadi PKB itu adalah ketentuan normatif yang harus dipatuhi oleh para pihak, baik itu perusahaan ataupun karyawan. Dia mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan. Jadi juga mengatur syarat-syarat kerja lain, ya, ketentuan-ketentuan kerja lain. Tapi yang menjadi normatif ya awal adalah ketentuan undang-undang. Jadi PKB itu harus dasarnya adalah undang-undang dulu. Dia tidak boleh lebih rendah dari ketentuan undang-undang. Apabila PKB dibuat lebih rendah dari ketentuan undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang. Normatifnya undang. Nah, pertanyaannya adalah kekuatannya hukum seperti apa? Jadi kalau seandainya sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang, jadi PKB itu pembuatannya itu berdasarkan perundingan, Mas. Makanya berunding. Jadi kepentingan para pihak itu disampaikan, ya. Walaupun nanti keputusan akhir
perusahaan bisa menerima atau tidak gitu. Nah, jadi tentunya pada saat berunding ya kembali lagi para pihak tentunya pasti karyawan akan atau serikat pekerja minta setinggi-tingginya kan gitu. Normatifnya ya, minta setinggi-tingginya, perusahaan juga ya kalau bisa cukup sesuai dengan undang-undang gitu kan. Nah, tapi di sini kita kan hubungan industrial itu akan harmonis atau bisnis itu akan sustain apabila ada keseimbangan. Ya, maka dalam hal ini mencari keseimbangan antara aspirasi karyawan dengan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu dalam hal ini para pihak juga harus punya nantinya membuat konsensus sudah harus memikirkan business continuity atau business sustainability. Jadi perusahaan pada saat mendengarkan aspirasi karyawan juga dia harus berpikir, oh kalau seandainya kita penuhi ini, cost impact-nya seberapa besar? Itu pengaruh nggak nanti untuk keberlanjutan bisnis? Karyawan juga harus diajak bicara, kalau tak begini, ini bisnis kita nggak akan jalan nih, maka semua kita akan punya masalah. Nah, jadi harus sama-sama komitmen, semangatnya untuk bisnis sustainability. Oleh karena itu, pada saat pembuatan PKB itu harus benar-benar dilakukan perundingan yang objektif, semangatnya juga mencari titik temu ya sehingga muncul keseimbangan bagi perusahaan dia akan bisa memenuhi aspirasi keinginan karyawan untuk jangka panjang dan perusahaan dengan hal itu maka karyawan bisa produktif, dengan dia produktif maka bisnis perusahaan akan tetap terus bertumbuh, bisnis perusahaan akan sustain dalam jangka waktu yang panjang. Jadi prosesnya begitu, Mas. Jadi biasanya perunding tuh jadi PKB itu berlakunya sekali 2 tahun dan itu bisa diperpanjang untuk 1 tahun ke depan. Nah, setelah 3 tahun dia harus berunding lagi. Ya, harus ada pembicaraan, perundingan. Ya, kalau berunding itu pasti tadi kan ada permintaan, ada yang bisa dipenuhi. Ada permintaan, ada yang nggak bisa dipenuhi. Nah, proses itu pertimbangannya diharapkan perusahaan pasti memperhitungkan cost impact ya. Cost impact ini nanti tentunya nanti akan terkait dengan strategi bisnis jangka panjang. Diharapkan capacity to pay-nya tetap ada dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh terus. Begitu juga bagi karyawan ya, pasti karyawan kan mintanya lebih gitu kan. Nah, tapi tetap pada saat perundingan mereka harus juga bisa mendengarkan pertimbangan, masukan dari manajemen perusahaan yang ini diwakili oleh perwakilan manajemen dalam melakukan perundingan. Kalau sudah disahkan, Mas Wari, maka itu menjadi pijakan normatif di perusahaan itu. Jadi harus dipatuhi ketentuan-ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan PKB itu tidak mungkin di bawah ketentuan undang-undang. Karena pada saat pengesahan, itu pasti orang Depnaker akan mereview, akan mengecek ada nggak poin-poin di dalam PKB itu di bawah undang-undang. Jadi kemungkinan adalah sama dengan undang-undang atau lebih dari ketentuan undang-undang. Nah, kalau sudah ditetapkan lebih dari ketentuan undang-undang, itu menjadi normatif dia, Mas. Menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi kekuatan hukumnya kuat sekali karena memang sudah sepakatan dan kalau sudah disahkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Disnaker, ya otomatis itu menjadi pegangan, kekuatan hukumnya kuat antara para pihak. Begitu juga tadi kan di dalam PKB juga ada tindakan-tindakan disipliner ya, tata tertib yang apabila tidak dipatuhi oleh karyawan, maka perusahaan bisa memberikan tindakan disipliner, sanksi, ya termasuk sampai pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam PKB tersebut. Begitu, Mas Fari? Ya, baik Pak. Mungkin satu lagi terkait itu Pak. Jadi ya terkadang itu permasalahan itu timbul ketika proses negosiasi, ketika perpanjangan itu mungkin Pak Audrey. Sehingga dari sisi karyawan atau pegawai selalu meminta yang mungkin ekspektasinya jauh, sementara perusahaan mempunyai orientasi bisnis juga yang harus dipertimbangkan. Nah, di posisi itu yang terkadang seolah-olah bargaining position dari pegawai itu sangat rendah, padahal ya memang ada beberapa sudut pandang yang mungkin tidak diperhatikan oleh rekan-rekan di pegawai. Mungkin itu sih Pak. Ya, sebetulnya makasih. betul. Jadi sebetulnya Mas Fari, kalau seandainya namanya berunding,
Ya, kalau namanya berunding, itu bargaining position-nya udah sama. Jadi kita duduk sama, duduk sama rendah, tegak sama tinggi gitu ya. Jadi sebetulnya karena mekanisme perundingan. Nah, memang akhirnya tetap para pihak harus melihatnya satu rumah gitu ya, harus bersama-sama melihat satu rumah. Jadi kita harus melihat bagaimana rumah kita ini tetap terus berdiri, ya, semakin kokoh ke depan. Makanya kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita minta itu juga untuk pertumbuhan bisnis kita ke depan. Jadi, nah, bisa jadi Mas Fari, ya bisa jadi nanti dalam penyusunan perundingan penyusunan PKB itu nggak ketemu, tidak ada titik temu, ya bisa jadi loh dalam perundingan si karyawan minta A, perusahaan biasanya B, perusahaan minta minta dilakukan C, karyawan pengennya D, bisa aja ya nggak ketemu. Nah ini nanti masuk ke wilayah yang nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana perselisihan dalam penyusunan PKB. Ya, nanti kita akan bahas setelah di slide berikutnya. Oke, yang lain? Kalau ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, izin setahu Aswin. saya itu kalau Aswin ya. Ya. Ya, silakan Aswin. Ya. Setahu saya kalau pada saat perundingan itu kan ada ini Pak ya, ada minimal apa ya istilahnya ya, hak suara atau yang mewakili itu 50 lebih kalau nggak salah yang menjadi anggota dari serikat pekerja untuk mewakili serikat pekerja dalam melakukan perundingan dengan perusahaan. Apabila tidak memenuhi minimal itu, apakah memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan perundingan, Pak? Apakah seperti itu? Terus yang kedua, yang menjadi bagian dari serikat pekerja itu apakah ada fungsi-fungsi tertentu yang misalnya tidak boleh, misalnya apakah fungsi SDM harus tetap mewakili sebagai perusahaan atau boleh mewakili sebagai bagian dari serikat pekerja? Begitu Pak, terima kasih. Oke, bagus Aswin. Jadi dalam proses perundingan, ya, dalam proses perundingan itu para pihak tentunya punya aspirasi, ya, punya keinginan, punya aspirasi yang disampaikan kepada para pihak partner, ya, pihak yang akan berunding. Nah, jadi pada saat melakukan itu tentunya diperhitungkan kalau dari sisi perusahaan dia akan memperhitungkan cost impact-nya, kalau dari sisi karyawan tentunya mereka berharap tentunya tingkat kesejahteraan yang lebih gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada tingkat kompromi tertentu untuk bisa memastikan prosesnya bisa berjalan sehingga syarat-syarat kerja yang diatur di dalam PKB itu bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian yang tadi masalah tentang serikat pekerja itu bisa muncul apabila dalam perusahaan itu ada lebih dari satu serikat pekerja, Mas Aswin. Ya, jadi kalau seandainya hanya satu serikat pekerja, biasanya perwakilannya kita sepakati, oke, serikat pekerja hanya satu SP ya, satu serikat pekerja, oke, total 9 orang misalnya, silakan, atau total 6 orang yang berunding, silakan mereka tunjuk ya, serikat pengurus akan nunjuk. Nah, yang tadi menjadi jadi praktis pada saat perundingan kita sepakati dulu Mas, bikin tata tertib. Ya, perusahaan punya ada 6 orang perwakilan perusahaan, karyawan ada 6 perwakilan karyawan, atau tergantung kesepakatan. Misalnya masing-masing harus 8. Ya, kalau misalnya 8. Nah, proses pada saat berunding, nah yang disebut quorum itu dibuat dalam tata tertibnya, Mas. Tata tertib perundingan itu biasanya tadi perundingan akan bisa mulai jalan apabila disepakati 8 orang itu sudah hadir semua dulu. Ya, atau 2/3 sudah hadir. Ya, baru bisa ngambil keputusan. Tapi kalau seandainya 8 orang itu ternyata hanya hadir 3 pada saat perundingan, ya mereka pasti nggak quorum dan tidak bisa ngambil keputusan. Jadi quorum itu diatur di dalam tata tertib perundingan. Nah, itu satu ya. Itu apabila
hanya 1 SP di dalam perusahaan. Apabila di dalam perusahaan itu ada lebih dari 1 SP, misalnya 2 atau 3 SP, nah tetap pada saat mau berunding disepakati dulu totalnya berapa orang perwakilan dari perwakilan karyawan. Misalnya disepakati 9 orang. Oke. Nah, dari 9 orang itu nanti atau 9 atau 10 orang misalnya. Nah, itu nanti misalnya ada 2 atau 3 serikat pekerja. Nah, itu mereka nanti akan perwakilannya siapa nih untuk 10 orang itu perwakilan karyawan. Nah, itu biasanya dihitung berdasarkan proporsional jumlah anggotanya, Mas. Jadi misalnya serikat pekerja A, jumlah total anggotanya 1000. Jumlah serikat buruh yang ini 500. Sementara yang satu lagi 300. Jadi ada total 1.800 karyawan gitu ya perwakilannya. Berarti yang mewakili yang mewakili serikat pekerja ada 1.000 per 1.800 kali 9. Ya, sekian orang. Ya, nanti dari pengurus itu yang akan mewakili. Kemudian yang tadi 500 per 1.800 kali 9 berapa orang. Jadi perwakilan 3. Nah, sama nanti pada saat perundingan yang disebut forum itu juga tadi pada saat pengambilan keputusan ya, pada saat sidang itu ada perundingan itu siapa yang berapa orang yang hadir. Forumnya berapa? 2/3 biasanya. 2/3 dari yang hadir. Makanya bisa diambil keputusan quorum atau tidak quorum. Jadi diatur di dalam tata tertib perundingan, Mas Aswin ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, siapa fungsi-fungsi yang tidak boleh menjadi anggota serikat pekerja? Enggak, sebetulnya semua fungsi itu semua karyawan ya, semua karyawan boleh menjadi anggota serikat pekerja. Tapi memang dalam kepengurusan ya, dalam kepengurusan itu tidak boleh orang yang representasi dari bisa menjadi representasi perusahaan kayak manajer level atau HRD ya. Ya itu biasanya fungsi-fungsi yang tidak bisa menjadi pengurus gitu. Tapi untuk menjadi anggota boleh siapa saja, Mas. Itu ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang saya coba bawa teman-teman ya untuk memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ngatur apa aja sih? Isinya apa aja sih? Ya. Nah, itu dia mengatur semua tuh, mulai dari saat sebelum bekerja, sebelum orang bekerja, ya. Di situ diatur tentang pendidikan, pelatihan, pemagangan, penyediaan tenaga kerja dan sebagainya diatur dalam ketentuan undang-undang. Termasuk selama bekerja, ya selama bekerja itu juga di undang-undang ini mengatur tentang hubungan kerja, apa aja syarat dibilang ikatan kerja harus dibikin tertulis, kemudian ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja waktu tidak tentu, ketentuan-ketentuan mengatur tentang peraturan perusahaan, apa aja yang ada di dalam peraturan perusahaan, itu diatur di dalam undang-undang. Apa aja isi PKB, itu ada diatur di dalam undang-undang ini. Ya. Termasuk tadi, bagaimana pengakhiran hubungan kerja. Ya, pemutusan hubungan kerja, mulai saat putus hubungan kerja karena mengundurkan diri, putus hubungan kerja karena efisiensi perusahaan, putus hubungan kerja karena perusahaan merger, putus hubungan kerja karena perusahaan pilot, atau putusan hubungan kerja karena pensiun. Nah, itu diatur semua tuh di dalam undang-undang ini. Di dalam undang-undang ini juga ditetapkan, diatur ketentuan normatif tentang apa aja yang menjadi hak-hak karyawan apabila terjadi putusan hubungan kerja. Ya, ada uang pesangon besarnya ditetapkan, ada uang penghargaan masa kerja, ada uang ganti rugi dan sebagainya. Tentang waktu kerja juga diatur di sini, ya ada berapa lama waktu kerja dalam satu hari, berapa jam satu hari, berapa jam satu minggu, diatur. Bagaimana tentang
istirahat, waktu istirahat, bagaimana tentang pengupahan, diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sekarang saya masuk tentang apa yang terbaru, yang terupdate dari Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah, ya, yang diubah atau disesuaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Karena di sini tidak semua orang praktisi SDM, saya tidak mengharapkan teman-teman bisa memahami detail ya, tapi setidaknya hal-hal yang terkait dengan kita semua yang perlu saya update kepada teman-teman, apa aja sih perubahan yang terjadi antara Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan atau Omnibus Law, ya. Nah, teman-teman, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah berlaku efektif tanggal 2 November tahun 2000. Ya. Jadi berlaku efektif 2 November tahun 2000. Nah, kemudian di tanggal 2 Februari keluarlah beberapa peraturan pelaksanaan, peraturan petunjuk pelaksanaan tentang undang-undang perubahan undang-undang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Apa yang berubah? Ya, pertama ketentuan tentang ketenagakerjaan asing. Tenaga kerja asing, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berlaku ketentuan bahwa apabila ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, maka perusahaan harus memiliki IMTA namanya, izin menggunakan tenaga kerja asing atau izin kerja. Selain itu, dalam penyusunan IMTA harus punya namanya RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Nah, ini harus ada nih pada saat kita mau mendatangkan tenaga kerja asing, ya. Nah, tapi ada pengecualian, ya, untuk tenaga kerja asing yang pegawai diplomatik, dia tidak perlu izin kerja, tidak perlu RPTKA, jadi dibolehkan, ya, tanpa perlu ada izin kerja atau IMTA atau RPTKA. Nah, di Undang-Undang tentang Undang Cipta Kerja ada pengembangan, ya. Pertama, tidak perlu lagi ada IMTA. Tidak perlu lagi ada izin kerja, tapi tetap harus punya RPTKA namanya, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kalau orang-orang HRD atau SDM biasanya udah tahu tuh prosesnya pada saat mendatangkan orang asing tuh mulai dari RPTKA, kemudian izin kerja, ada KITAS, ada KIMS, ada kitab gitu ya. Itu prosesnya panjang ya. Itu sampai ada izin kerja. Ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak perlu lagi, itu hanya cukup RPTKA aja, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Nah, kemudian kalau tadi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak perlu RPTKA hanyalah tenaga kerja asing pegawai diplomatik. Kalau di sini ada penambahan, dibolehkan tanpa perlu ada RPTKA untuk direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa jadi karena dia pemegang saham, karena direct investment ke Indonesia, ya, dia punya investasi di Indonesia, direksi dan komisarisnya bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu ada RPTKA. Kemudian tenaga kerja asing yang terkait dengan misalnya kita punya proyek strategis gitu, dan kita butuh tenaga kerja asing, hanya tenaga kerja asing inilah yang punya kompetensi. Nah, itu tidak perlu RPTKA, ya. Termasuk untuk startup berbasis teknologi, ya, untuk kunjungan bisnis dan penelitian jangka waktu tertentu. Jadi ini ada perluasannya, ini dibuka nih kerannya, ya. Kalau tadi tanpa perlu RPTKA hanya diplomat, sekarang udah bisa pihak lain, ya, dia direksi atau komisaris atau pemegang saham dari perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, dan juga tenaga kerja asing yang dibutuhkan keahliannya untuk melanjutkan proyek-proyek strategis di Indonesia. Kemudian yang lain perubahan adalah tentang perjanjian waktu kerja tertentu, PKWT atau tenaga kerja kontrak, ya, kerja kontrak, ya, namanya perjanjian kerja waktu tertentu. Di
dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 ketentuannya adalah bahwa kontrak kerja itu hanya bisa dilakukan untuk paling lama 3 tahun, yaitu 2 tahun pertama dan boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi 2 plus 1 ya. Nah, jadi 3 tahun. Tapi apabila masih dibutuhkan, itu harus di-break dulu. Di-break dulu perjanjiannya untuk jangka waktu 1 bulan, setelah itu bisa diperbarui lagi kontraknya untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berlaku ketentuan untuk masa kontrak itu berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Kemudian kalau di Undang-Undang Nomor 13 2003, kalau selesai kontrak tidak ada uang kompensasi. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada ketentuan uang kompensasi. Jadi setiap 1 tahun masa kontrak itu karyawan berhak atas 1 bulan gaji. Ya, itu kompensasi bagi karyawan kerja kontrak. Ya. Nah, cuma ada masa berlaku, ada ininya. Jadi setiap 1 tahun masa kontrak dapat 1 bulan gaji. Nah, tapi ada ketentuan. Ya, ini hanya berlaku untuk kontrak kerja setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi apabila ada karyawan yang kontrak kerjanya sebelum tanggal 2 November 2020, maka kontrak kompensasinya itu dihitung sejak tanggal 2 November. Misalnya nih, ada karyawan dia dikontrak 3 tahun, mulai 1 Januari 2019 ya, sampai dengan 30 Desember 2021 gitu. Itu kan masa tahunnya 2019, itu kan 2 tahun ya. Nah, yang di sini dia harusnya kan dapat 2 bulan gitu ya. Nah, kalau di sini karena dia bergabung sebelum masa Undang-Undang Cipta Kerja, nah praktis dihitungnya sejak 2 November 2020. Jadi hanya dihitung 1 tahun. 1 tahun bulan ya. Jadi hak kompensasinya proporsional, tidak selama sekitar 2 bulan. Shortcut-nya ya. Nah, yang lain yang berubah adalah tentang waktu kerja. Nah, kalau waktu kerja tetap sama, 7 jam 1 hari, 40 jam 1 minggu. Ya, untuk 6 hari kerja, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Yang berbeda adalah untuk jumlah waktu lembur. Ya, kalau di Undang-Undang Nomor 13 2003 paling lama paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 13 ada juga ketentuan tentang tentang istirahat atau cuti panjang. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diatur tuh, setelah bekerja selama 6 tahun berturut-turut, maka karyawan berhak atas 2 bulan cuti panjang yang dilaksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada tambahan. Tadi masa lembur cuma 3 jam, sekarang 4 jam. Ya. Kemudian istirahat panjang nggak diatur lagi, nggak diatur spesifik di sini. Ya, bukan berarti dihapuskan, tapi dia tidak mengatur seberapa besar. Nggak ada lagi tadi 2 bulan. Ya. Nah, ini diatur di dalam PP atau PKB. Ya, diserahkan kepada Undang-Undang di Cipta Kerja tidak mengatur lagi tentang istirahat atau cuti panjang. Kemudian tentang outsourcing, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu diatur, ya, bidang-bidang yang boleh outsource itu hanyalah bidang-bidang yang tidak mendukung kegiatan utama, yang tidak terkait dengan kegiatan utama. Makanya ada yang boleh di outsource itu adalah pekerjaan yang sifatnya supporting, ya, misalnya tenaga security, cleaning service, ya, yang itu tidak terkait langsung dengan proses produksi. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak diberlakukan lagi. Silakan outsource apa saja, ya, asal tadi diatur di sini dia tidak mengatur detail
bagaimana hubungan antara perusahaan penyedia utama dengan perusahaan outsource, tapi dia hanya mengatur bahwa ini hubungan bisnis to bisnis. Nah, undang-undang ini hanya harus memastikan bahwa karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan outsource itu harus sesuai dengan ketentuan normatif hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat kerjanya. Jadi syarat-syarat kerjanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Pengupahan, ya. Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu ada 3 bentuk upah, ya. Pertama, upah minimum provinsi. Kedua, upah minimum kota atau kabupaten. Ketiga, upah minimum sektoral. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak ada lagi upah minimum sektoral. Ya, hanya berlaku hanya berlaku upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota bisa dilakukan berbeda dengan upah minimum provinsi apabila pertumbuhan ekonomi di kabupaten itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di provinsi terkait. Ya. Itu, jadi tidak ada lagi upah minimum sektoral. Nah, kemudian juga diatur di sini tentang PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Ya sama diatur kalau bisa dilakukan bipartit, kalau bisa dilakukan bipartit, kemudian hak-hak dan kewajiban hak-hak karyawan apa saja. Nah, ini diatur. Tabel ini sama, ya, tabel ini sama besarnya antara perhitungan Undang-Undang Nomor 13 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma yang membedakan, ya, adalah besarnya kompensasi apabila terjadi PHK. Ya, nah ini yang nomor 1, ya, penggabungan PHK karena penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Nah, ini tadinya kalau seandainya seperti ini, ini harusnya setengah nih sekarang, ya, 0,5 nih harusnya, ini sekarang 1. Sebelumnya 1, ya, uang pesangon 1 kali tabel tadi, ya, kemudian uang penghargaan masa kerja 1 kali tabel tadi, kemudian uang penghargaan masa kerja dia dapat, uang penggantian hak dia dapat. Nah, di yang sekarang, ya, di Undang-Undang Cipta Kerja ini tadinya yang tadinya 1 jadi setengah. Nah, apabila pengambilan alihan perusahaan tapi inisiatif PHK dilakukan oleh perusahaan, tadinya di sini ini 2 kali nih di Undang-Undang Nomor 13. Sekarang 1 kali. Ya, ini tetap sama 1 kali. Pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja, pekerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Tadinya 1 kali, nah sekarang jadi setengah. Ya. Efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Tadinya di Undang-Undang Nomor 13 1 kali, ini jadi setengah kali. Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Tadinya 2 kali nih, ini jadi 1 kali. Ya, jadi ada ini. Begitu juga untuk pensiun. Tadinya 2 kali, ya, kalau dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sekarang jadi 1,75. Nah, jadi ada pengurangan, ada beberapa pengurangan, ya, faktor ini terkait dengan besarnya kompensasi PHK untuk beberapa disebabkan oleh faktor-faktor atau kasus-kasus tertentu. Nah, cuma tadi karena ada pengurangan itu, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada jaminan baru, namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau orang di PHK, samping dia dapat tadi pesangon, tapi besarnya sudah dikurangi persentasenya, tapi di dalam melalui Depnaker atau bukan Depnaker, melalui jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, dia akan dapat memperoleh apa yang disebut dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, besarnya berapa? Ya, diberikan paling lama untuk 6 bulan ke depan. Ya, nah, iurannya itu nggak dibayar oleh karyawan, nggak dipotong dari karyawan, juga tidak ada tambahan dari perusahaan, tapi
didapat dari dekomposisi iuran dari perusahaan, ya, ditambah dengan tambahan iuran dari pemerintah. Ada pertanyaan sampai situ? Belum kita masuk ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Sorry, tadi suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Saya takutnya sinyal jelek, saya ngomong sendiri nggak dengaran. Dengar ya? Dengar, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak, Ya, silakan, Pak Is. untuk ini Pak, terkait UU Cipta Kerja. Nah, semisal PKB yang lama itu kan sudah ada. Kemudian kan ada UU Cipta Kerja. Ya. Sedangkan di dalam pasal PKB itu ada di mana anggaplah ada ketentuan di pasal itu bahwa jika hasil perundingan itu lebih buruk dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya, maka akan kembali ke UU sebelumnya. Nah, kalau melihat sebagai pekerja, kan UU Cipta Kerja ini kan hitungannya merugikan, menurut saya. Ya. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak? Yang kedua, terkait selama perundingan itu tidak ditemukan kesepakatan dan akhirnya perusahaan menganggap sudah sesuai dengan ketentuan dan terjadi labor strike atau demo dan lain-lainnya, dengan adanya sanksi dari perusahaan, apakah itu hal yang normal, normatif atau tidak? Yang ketiga, terkait upah sektoral. Karena upah sektoral tidak ada, apakah menurut Bapak normal jika orang yang bekerja dengan high risk, contoh saja kita omongkan di perusahaan yang oil and gas, memiliki kemungkinan tingkat eksplosif dan fatality tinggi, disamakan dengan orang yang bekerja, contoh di sebuah supermarket gitu, yang berbadan hukum. Nah, itu aja Pak. Terima kasih, Pak. Baik, bagus, Pak Is. Pertanyaannya bagus, ada 3. Nah, pertama, ya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, ini ada 2 kemungkinan, Pak Is. Pertama, ada kemungkinan satu, apabila ketentuan di dalam PKB atau PP itu sudah lebih baik dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, dia diteruskan. Ya, kalau udah lebih baik, ya, dia bisa diteruskan atau bisa dirundingkan untuk disesuaikan kembali. Ya, itu satu. Kalau dia lebih baik, perusahaan atau karyawan, perusahaan bisa duduk bersama, oke kita teruskan, atau perusahaan bilang kita kembali dong sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu dirundingkan. Ya, tapi kalau seandainya PKB-nya lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka dia harus menyesuaikan, wajib menyesuaikan. Ya, kalau sudah lebih baik, itu bisa dirundingkan untuk dilakukan penyesuaian atau tidak. Tapi kalau seandainya kondisinya Undang-Undang PKB atau PP-nya lebih rendah dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dilakukan perubahan. Itu kondisi untuk jawaban pertama, ya. Yang kedua, apabila nanti dalam perundingan, dalam proses, misalnya tadi ya, perusahaan minta, oh udah kita kembali ke sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja kalau gitu kan. Nah, tentunya ada perundingan, tidak terdapat kesepahaman, ya, tidak kesepakatan, tadi ya, strike itu sesuatu yang mungkin terjadi, tapi kembali lagi, apabila dua pihak tidak ketemu, tidak sepakat, maka nanti masuklah ke apa yang disebut dengan penyelesaian perselisihan. Nanti di slide berikutnya akan ada ya, bagaimana penyelesaian perselisihan terkait dengan penyesuaian atau penyusunan PKB atau pembaharuan PKB atau PP. Nah, jadi kalau ada strike, ada demo, berarti bipartitnya belum selesai itu, Mas. Nah,
idealnya sebelum, kalau seandainya memang nggak ini demo, ya tetap nggak akan selesai gitu kan. Untuk supaya bisa selesai harus salah satu pihak minta pemerantaraan ke Depnaker, ya, sehingga itu bisa diperantarai sehingga bisa diselesaikan. Nah, kemudian upah sektoral, nah, ini juga betul. Jadi tentunya bagi beberapa orang yang selama ini sudah ada ketentuan tentang upah sektoral, tentunya ini nggak fair gitu kan, terkait dengan risiko pekerjaan. Ya, tapi memang ini sudah keputusan. Ya, tapi tadi Mas, apa yang selama ini sudah berlaku itu tidak boleh diturunkan. Ya, apa yang selama ini sudah berlaku tidak boleh jadi misalnya upah sektoralnya sudah diberikan sebesar 100 gitu. Nah, dengan adanya undang-undang ini ya itu akan terus sebagai basis gitu. Tidak boleh diturunkan. Begitu, Mas Faiz. Kalau bicara tentang ini, idealnya memang gitu. Makanya untuk manajemen level berlaku tuh yang kita diskusikan minggu lalu tentang position evaluation, evaluasi posisi. Praktis ada bobot tersendiri untuk pekerjaan yang high risk, ya. Risikonya lebih tinggi, harusnya ada faktor tertentu yang membuat mereka lebih tinggi dari yang tidak. Nah, tapi untuk upah minimum, ya ini diatur. Tidak ada tuh sekarang sektoral. Ya mungkin ini untuk menghindari ketimpangan kali ya. Nah, tapi tadi shortcut-nya tadi tidak boleh mengurangi apa yang sudah diberikan. Gitu ya, Pak Is. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Saya lihat ada yang raise hand lagi nih. Silakan, siapa? Ya Pak, saya Pak. Silakan. Siapa nih? Aznofri Kurniawan. Aznofri. Silakan. Pertanyaan tentang uang kompensasi Pak, yang undang-undang kerja. Nah, kalau di keputusan MK itu kan UU CK ini kan inkonstitusional bersyarat, jadi harus diperbaiki dalam 2 tahun. Nah, perusahaan kan harus mengikuti UU CK ini. Nah, jika seandainya nanti pada waktu setelah 2 tahun itu tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah gitu ya, apakah perusahaan boleh gitu Pak menarik apa yang sudah diberikan kepada misalnya uang kompensasi itu kepada outsourcing gitu ya? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah harus dilakukan adendum PKS gitu dengan pemberian kompensasi ini, ataukah otomatis ikut UU CK aja gitu Pak? Terima kasih. Oke. Baik, Mas Nofri, bagus ya pertanyaannya. Jadi betul, jadi ada keputusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini konstitusional dan harus dirubah, harus ada perubahan-perubahan dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau enggak, dia akan kembali nomor 13 tahun 2003. Ya. Nah, apa yang tadi dilaksanakan terkait dengan kompensasi terkait uang penghargaan karyawan yang PKWT, penjaminan kerja itu yang sudah diberikan nggak bisa ditarik. Itu sudah implementasi tuh pelaksanaannya. Sesuatu yang sudah dijalankan, sudah diimplementasikan, itu nggak bisa ditarik kembali. Nah, makanya biasanya kami ya, kita nih di dalam penyusunan PKB, kita atur sedemikian rupa supaya tidak apa yang ada tertulis di dalam undang-undang kita masukkan kembali dalam PKB. Tapi biasanya kita pakai bahasanya begini, besarnya kompensasi dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Kalimatnya seperti itu dalam PKB-nya. Jadi apakah dia nanti nomor 13 kembali lagi atau Undang Cipta Kerja, nah itu referensinya seperti itu. Jadi supaya di dalam PKB itu jangan diulang lagi apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang gitu. Nah, itu lebih memudahkan kita sehingga apapun nanti perubahan undang-undang ya itu bagi perusahaan atau bagi karyawan atau perwakilan karyawan akan lebih. Nah, kemudian untuk PKB kembali seperti tadi Mas, ada 2 kemungkinan ya. Apabila PKB-nya lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka dia harus menyesuaikan.
Tapi kalau seandainya lebih tinggi, misalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ada dua kemungkinan yang perusahaan bisa lakukan. Dia bisa menyesuaikan dengan undang-undang, berarti mau berunding kan, Undang-Undang Cipta Kerja, atau tetap diteruskan. Nah, kalau di beberapa perusahaan, kalau saya nih dari awal, dari dulu ya, untunglah kami ya, pada saat nyusun PKB, saya pakai itu. Jadi kita payungi bahwa misalnya apabila terjadi ini, maka penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga apapun perubahan, ya kita otomatis referensi kita adalah Undang-Undang yang berlaku. Begitu, Mas Nofri. Pak, makasih Pak. Oke. Mohon izin bertanya, Prof. Oke, kan Adityo. Ya, mungkin pertanyaan saya pertama tuh terkait dengan tadi Prof sarana yang industrial relation ya. Di mana pertanyaan saya seperti ini, ada beberapa industri, mungkin bahkan banyak industri yang sekarang itu beberapa sarana terkait dengan industrial itu dihilangkan. Seperti contoh mereka tidak melegalkan adanya pembentukan serikat pekerja, sehingga otomatis adanya perundingan PKB-nya juga pun dibuat, bahkan tidak ada PKB. Nah, pertanyaannya, bagaimana landasan hukum bagi para pekerja apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap entah itu remunerasi, sehingga meminimalisir perselisihan di industrial relation ini. Itu satu. Terus yang kedua terkait dengan pandemi COVID, contohnya di sini Prof. Udah banyak perusahaan juga di era pandemi COVID ini banyak dampak yang terkait ketenaga kerjaan, bahkan industri itu sendiri. Salah satunya contoh adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua mungkin terkait dengan timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pelaku hubungan industri, baik itu pekerja maupun industrial, di mana jika melihat ini tadi sarana industrial yang dibentuk ada 8 atau 10 tadi, itu masih belum bisa disatukan pada saat era pandemi. Seperti contoh Undang-Undang 2003 itu masih belum bisa terkait dengan pandemi. Jadi banyak terjadi perselisihan, baik itu di tenaga kerjanya maupun di sisi industrinya. Nah, bagaimana bentuk ideal dari sarana industrial tadi menghadapi era-era seperti pandemi itu contohnya. Terus yang terakhir terkait dengan PKWT ya Prof ya. Tadi kan untuk yang pekerja PKWT tadi ada sampai bisa 5 tahun. Nah, itu untuk sektornya di sektor apa saja yang bisa diperpanjang sampai 5 tahun, karena beberapa industri jujur mengambil celah di situ, Prof. Jadi banyak, seperti contoh ada satu industri di mana saya juga pernah berkecimpung di situ, dia membangun satu pabrik di mana dari stakeholder yang terkait semuanya adalah PKWT semua, baik dari operatornya sampai di level middle manajemennya mungkin. Untuk yang top manajemennya dia mungkin ngambil dari yang pekerja sudah tetapnya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, makasih. Bagus, Adityo ya. Pertanyaannya ada 3. Pertama tentang serikat pekerja. Jadi kembali lagi hak untuk berserikat berkumpul itu adalah hak dari karyawan ya. Jadi mau hak untuk membentuk serikat pekerja itu adalah hak dari karyawan ya. Jadi perusahaan itu tidak punya hak untuk melarang, Mas. Nggak boleh itu perusahaan melarang ya. Nah, cuma memang kembali lagi tentunya urgensi dari pembentukan serikat pekerja itu boleh dibicarakan, tapi perusahaan tidak boleh melarang untuk dibentuknya serikat pekerja. Gini, kalau jumlahnya 10 orang, walaupun ya dengan 10 orang udah bisa bikin serikat pekerja, apakah efektif punya serikat pekerja? Karena dengan 10 orang aja sebetulnya perwakilan cukup bisa ngomong langsung gitu kan. Mungkin karena kalau sudah bikin serikat pekerja, banyak hal yang harus disiapkan oleh karyawan ya, administrasi organisasinya, strukturnya, kemudian tempatnya harus ada dan sebagainya. Jadi tentunya pada saat karyawan mau menggunakan haknya, ya mereka juga harus mempertimbangkan efektivitas juga gitu ya.
Kalau cuma 10 orang, masih 50 orang, apakah efektif dalam serikat pekerja? Apakah sudah terhambat untuk mereka bisa menyampaikan aspirasi gitu? Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi kalau jumlahnya udah 100, terus pada saat ini selama ini komunikasi dengan karyawan, dengan perusahaan masih bagus, ya apakah kita perlu diwakili dengan wadah serikat pekerja atau tidak, itu kembali kepada karyawan juga. Tapi perusahaan tidak punya hak, Mas, untuk tidak punya hak untuk melarang. Itu nggak boleh. Ada dasar hukumnya. Kembali lagi untuk dasar hukum yang normatif yang pertama adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Nah, yang kedua, pada saat sekarang ya pandemi. Ya, pandemi ini sesuatu yang bisa dibilang tuh force major. Ya, kondisi yang anomali, kondisi yang abnormal. Maka banyak hal-hal, ketentuan-ketentuan normatif di dalam undang-undang itu bisa diberikan relaksasi bahasanya ya, bahasa pemerintah itu relaksasi. Jadi Disnaker boleh memberikan relaksasi kepada perusahaan-perusahaan yang karena memang tidak bisa menghadapi kondisi ya untuk bisa survive, maka boleh ya, misalnya tadi upah boleh ditunda ya, atau dalam ini tertentu THR-nya dibayarnya dicicil ya, kan sebelumnya kan nggak boleh tuh, gitu-gitu, normatifnya nggak boleh. Nah, ini dengan kondisi seperti ini dibolehkan untuk tadi survive ya, untuk tadi survive. Jadi ada relaksasi. Nah, kemudian PKWT itu hanya ada ketentuannya, Mas, yang pekerjaan-pekerjaan yang boleh PKWT itu ada di ketentuan baik itu di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Undang-Undang Cipta Kerja 13 tahun 2003. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang proyek tertentu atau proyek-proyek musiman sifatnya, proyek untuk pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada begitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang tidak bisa semua bisa dipakai untuk pekerjaan kontrak. Ada diatur dalam itu, Mas. Sebentar, Ya, di sini ada terima nggak kasih, ya? Prof. Ya. Nanti kalau detail saya bisa kasih ya jenis-jenis apa nama. Sebentar, ada nggak di sini ya? Oke, sebetulnya ada. Jadi ada ketentuan pekerjaan tadi, pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan untuk proyek yang selesai dalam jangka waktu tertentu, kemudian pekerjaan-pekerjaan sifatnya inovasi ya. Nah itu ya yang diatur. Oke, baik teman-teman, sebelum nanti ini kita sampai jam 8 ya. Iya betul Pak. Iya, Pak. Oke, Sampai jam saya 8. akan quick aja tentang ini. Nah gini, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 itu ngatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau seandainya ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan ya, atau serikat pekerja dengan serikat pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan, itu ada. Nah, jadi di dalam undang-undang diatur ada 4 macam jenis perselisihan yang mungkin terjadi, Mas, dalam hubungan kerja ya. Pertama disebut dengan perselisihan hak, yaitu perselisihan yang terjadi karena tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan undang-undang, PKB, PP, dan kerja. Jadi tadi kalau PKB-nya udah jadi, ya ada ketentuan-ketentuan di situ. Pada saat pelaksananya terjadi perbedaan antara perusahaan dengan karyawan, dengan serikat pekerja. Nah itu apabila terjadi perselisihan, itu namanya perselisihan hak. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Ya, ini perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak ada kesesuaian tentang pembuatan dan perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam PKB, PP, dan perjanjian kerja. Nah ini pada saat nyusun PKB, ya, pada saat nyusun PKB kan tadi karyawan punya aspirasi, punya keinginan, perusahaan juga punya pertimbangan, gitu ya. Nah apabila berunding, udah berapa kali berunding nggak ketemu, deadlock, gitu ya. Nah ini bisa minta pemberantaran ke pihak ketiga. Ini apabila muncul perselisihan itu namanya perselisihan kepentingan. Jadi dalam penyusunan atau pembuatan salah satu. Kemudian ada juga perselisihan antar serikat pekerja. Jadi tadi kalau di dalam perusahaan ada 2 serikat pekerja atau 3 serikat pekerja, ada perselisihan di antara mereka. Nah ini namanya perselisihan antar serikat pekerja. Diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada perselisihan PHK.
Perselisihan karena pemutusan hubungan kerja. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan proses PHK, maka dia bisa minta pemerantaraan. Oke, apabila terjadi perselisihan tadi, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang dilakukan, yang perlu dilakukan? Pertama, ya, ada 4 perselisihan ini apabila terjadi, pertama sekali dilakukan secara bipartit, supaya diselesaikan secara internal dulu deh, berdua gitu ya. Ya, kalau selesai, kalau setelah bipartit sepakat. Nah, setelah sepakat bikin perjanjian bersama, kemudian didaftarkan ke Disnaker atau ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ya. Tapi apabila setelah berunding udah bicara bipartit, ya setelah bicara berdua tidak sepakat. Nah, salah satu pihak itu bisa melakukan pemerantaraan, minta mediasi namanya ke Disnaker setempat. Ya, ini ada mediasi, ada arbitrase. Nah, dalam hal ini nanti keluarannya adalah ya apabila proses mediasi adalah bersifat berupa anjuran. Jadi kalau ada perselisihan sudah difasilitasi atau dimediasi oleh Disnaker sebagai mediator. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah berupa anjuran. Dan anjuran ini sifatnya tidak mengikat. Para pihak tidak harus mengikuti anjuran itu. Kalau tidak, dia tidak sepakat gitu ya, ada salah satu tidak setuju dengan anjuran itu, maka masuk ke wadah berikutnya. Nah, jadi tadi ada mediasi, ada konsiliasi, sama sih sebetulnya esensinya. Ya sama-sama memediasi ya, menengahi gitu ya istilahnya. Mediasi biasanya untuk perselisihan hak, kepentingan, PHK antar serikat pekerja. Jadi empat perselisihan tadi bisa dilakukan lewat mediasi, melalui mediator di Disnaker. Tapi selain itu bisa juga pilih ya lewat konsiliasi namanya. Tapi untuk hanya perselisihan kepentingan, PHK dan antar serikat pekerja. Perselisihan hak tidak bisa, ya, tidak bisa lewat konsiliasi. Prosesnya sama, ya. Apabila sepakat, ya, maka bikin perjanjian bersama, didaftarkan eksekusi. Apabila tidak, ya, apabila tidak sepakat, anjuran. Kalau tidak setuju, ya, maka salah satu pihak yang tidak setuju dengan anjuran mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, ke PHI namanya. Ya, ini perbedaan tadi sudah dibicarakan. Nah, secara total begini intinya, ya, intinya adalah pertama bipartit tidak ketemu, dilakukan mediasi sudah dilakukan dengan dibantu oleh pihak Disnaker setempat. Kemudian hasil output dari proses mediasi itu adalah berupa anjuran. Nah, apabila anjuran itu disepakati, maka didaftarkan ke PHI. Tapi kalau tidak disepakati, maka salah satu pihak bisa mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, di Pengadilan Hubungan Industrial nanti ada sidang, ya, diputuskan. Nah, keputusan itu mengikat, ya, oleh para pihak kalau seandainya dia tidak banding, ya. Kalau banding ke Mahkamah Agung, hasil akhirnya adalah keputusan dari keputusan Mahkamah Agung, gitu. Ya, teman-teman. Proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya rasa cukup sesi malam ini. Udah jam 8 lewat. Oke, minggu depan kita akan masuk sesi tentang employee engagement. Ya, employee engagement ini ujung dari proses praktik human capital management. Tujuan akhirnya adalah tentunya punya karyawan, menciptakan karyawan yang engage. Ya, apa itu employee engagement? Kita akan diskusikan minggu depan. Ya. Oke, tadi semua hadir. Absensinya saya sudah catat di sini. Nah.